Teori paradigma naratif disampaikan oleh Walter Fisher. Paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita. Karena segala bentuk, menurut Walter Fisher, segala bentuk komunikasi termasuk ke dalam cerita. Dalam teori paradigma naratif, kisah seseorang akan efektif jika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pendengarnya. Contohnya, jika seseorang mempercayai bahwa Tuhan itu ada, maka cerita yang akan efektif baginya adalah cerita di mana yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Teori ini juga menyampaikan kenapa manusia menjadi pencerita, yaitu karena kita sering dapat lebih terbujuk oleh sebuah cerita yang bagus ketimbang sebuah argumen yang baik. Teori paradigma naratif juga memiliki beberapa asumsi. Asumsi yang pertama adalah sifat esensial manusia berakar dalam cerita dan bercerita. Karena menurut Fisher, cara naratif sudah digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Yaitu manusia pada zaman dahulu kala juga sudah sering bercerita tentang hal-hal yang ditemuinya. Asumsi yang kedua adalah orang membuat keputusan mengenai cerita, mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi dirinya, sesuai dengan pengetahuan dia. Sehingga jika ada dua cerita di mana satu cerita berlawanan dengan pandangan mereka, maka mereka akan memilih cerita yang tidak berlawanan dengan pandangan mereka. Asumsi yang ketiga menyatakan bahwa paradigma naratif menyatakan bahwa masuk akal bukanlah satu-satunya cara untuk mengevaluasi pemikiran yang logis. Karena paradigma naratif menganggap bahwa rasionalitas kita dipengaruhi oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter masing-masing kita. Sehingga pemikiran kita dipengaruhi oleh konteks di mana kita berada dan bagaimana kita dibesarkan. Asumsi yang keempat adalah orang akan mempercayai suatu cerita jika cerita tersebut terlihat konsisten dan dapat dipercaya. Contohnya adalah jika kita menyampaikan pengalaman kita yang tidak masuk akal, maka orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengalaman yang kita alami. Dan asumsi kelima yang terakhir adalah dunia adalah sekumpulan cerita, dan ketika kita memilih untuk mendengar atau membaca cerita-cerita tersebut, kita dapat menghidupi kehidupan yang berbeda sesuai dengan cerita yang kita konsumsi. Cerita yang baik juga bisa menjadi salah satu cara untuk meyakinkan seseorang. Contohnya adalah jika saya sedang dalam kesulitan dan sedang membutuhkan bantuan teman, maka jika saya bisa menceritakan kesulitan saya dengan baik, akan lebih besar kemungkinan teman tersebut akan memiliki niat untuk membantu. Fisher juga menyampaikan bahwa hampir semua komunikasi menurut dia adalah narasi, dan kita juga mengevaluasi narasi tersebut dalam keseharian kita. Menurut dia, seluruh teori yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga merupakan sebuah cerita, dan buku-buku atau film yang kalian tonton atau baca juga merupakan sebuah cerita. Dan nantinya kalian sendiri yang sebagai penonton yang akan menentukan apakah cerita-cerita tersebut saling berhubungan dan berisi kebenaran. Sehingga kesimpulan dari seluruh materi yang sudah saya sampaikan adalah pada dasarnya manusia adalah pencerita. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan cerita, dan kita sebagai manusia yang mendengarnya, kita akan mengambil keputusan berdasarkan
cerita cerita yang diberikan kepada kita dan bagaimana kita memahaminya.